أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian ilmiah Masjid Imam Syafi'i Pangkalan Bun yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kembali Allah mudahkan kita berkumpul di tempat ini untuk kali yang ketiga melanjutkan bahasan yang disiapkan oleh panitia tentang semua pasti kembali. Ima diterjemahkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, atau mungkin bab istirja, mengembalikan semua hanya kepada Allah, bahwa yang namanya ba'dal usri ya yusra. Tidak ada kesulitan dalam agama, dan secara umum Nabi pernah bersabda inna dina yusrun, bahwa yang namanya agama ini merupakan yusrun, kemudahan. Yasiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Agama ini enggak mendatangkan kesulitan, agama mendatangkan kemudahan. Sehingga kalau nanti orang mengatasnamakan agama tapi kesulitan yang datang, wallah, mesti introspeksi diri. Jangan-jangan memang ada talbis dalam ritual, ada kolaborasi dalam dia beragama. Karena semua ritual kalau mengatasnamakan agama akan membuat si pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Semua ritual yang dicontohkan dalam artian bahwa wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 7 itu. Kalau memang hujahnya sebagaimana Al-Hasr ayat 7 tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, khalas. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan sudah. Agama ini simpel kok. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Simpel sekali. Tinggal ngikut, tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru, sempurna sudah. Seluruh ulama sepakat ada ayat ketok palu dalam Quran. Apa ayat ketok palu? Ayat-ayat terakhir di ayat Rasul. Karena 18 hari setelah beliau dapat wahyu ini, beliau wafat. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam ad-dinan. Ini ayat ketok palu dibilangnya. Pada hari ini kusempurnakan sudah agama Muhammad bagimu. Sehingga yang bilang agama sempurna yang punya agama. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Sempurna sudah nikmat.
wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha Islam sebagai agama. Sehingga dari situlah keluar nanti hujah dalil tentang la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah. Kita sepakat mau mazhab kita apa, yang saat itu agama sampai di ujung bulan Juli 2026 agama, yang saat itu halal sampai sekarang halal, yang saat itu haram sampai sekarang pun haram. La tabdila li kalimatillah, khalas, enggak ada perubahan sudah. Jangan diotak-atik. Nanti kalau diotak-atik masuk bab bid'ah. Ini yang hari gini orang pada gatal kuping kalau kita ngomong bid'ah. Padahal Rasul yang mengatakan bahwa kullu bid'ah dalalah, khalas. Kita cuma nyampein doang. Nabi pernah ngomong kullu bid'ah dalalah. Ente bilang bid'ah hasanah. Hah? Subhanallah. Lawang Nabi bilang kullu bid'ah dalalah, khalas ya. Sepakat kok. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, khalas. Kalau mau selamat udkhulu fisilmi kafah, yang total masuk Islam. Yang total dalam artian apa? Konsekuensi syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya cuma 4, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kalau anda sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, konsekuensinya cuma 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar, tolong taati yang beliau perintahkan. Makanya ulama menyepakati pula istilah amr, kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam agama itu wajib, dan yang diperintahkan pasti orang beriman. Ta'atuhu fima amar. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih. Konsekuensi yang kedua, menjauhkan semua yang beliau larang. Karena larangan Nabi, larangan Allah. Dalilnya apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. No complain. Dalilnya apa? Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada pilihan lain lah, sudahlah, buat orang beriman, laki kah perempuan kah dia. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, kecuali mengatakan sami'na, khalas ya. Segitu simpelnya nih agama. Dan konsekuensi yang ketiga apa? Tasdiquhu fima akhbar. Percayalah dengan yang beliau kabarkan. Walaupun sifatnya gaib, khabar Rasul udah sami'na wa ata'na. Gaib yang dimaksud apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli qalbin basar. Yang dibilang gaib itu mata belum melihat, telinga belum bisa mendengar, belum pernah mendengar, hati belum bisa menghayalkan, itu gaib. Tapi kalau infonya Rasul udah aktual lah ya, no complain lah. Beliau ceritakan tentang surga gaib, tapi beliau yang ngomong percaya aja udah. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Nabi ada malaikat kiri kanan tuh, ayat disampaikan tuh. Ngelihat nggak? Enggak, udah percaya aja. Dulu dites orang di zaman Rasul tuh. Rujukan perkataan saya pada tafsir Ibnu Katsir surat Al-Lahab itu. Ya, dites mereka sama Rasul nih. Ini bicara akidah, karena ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat akidah, belum bicara hukum. Nabi pernah pertontonkan tentang bagaimana alasan Allah memerintahkan beliau. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Karena kalau kamu ini enggak lembut Muhammad, orang pada kabur. Gini aja dah, tes saja dulu Muhammad. Sehingga beliau pernah berdiri di sebuah tanah yang lebih tinggi, gundukan tinggi di Mekah. Beliau berdiri pagi hari. Ini kelebihan orang Arab nih, sebejat-bejatnya orang Arab ini pagi melek. Ya, antum kalau lihat orang Arab tuh begadang sampai malam, subuh nggak pernah masbuk. Kita gara-gara pildun subuh bareng duha kemarin.
Ya, walaupun ayat turun di Arab, nggak pernah ada ketemu ayat ya ayyuhal Arab, nggak ada. Ya ayyuhan nas ya alladzina amanu. Mereka menerima ini ayat turun di kami, bukan buat kami, buat umat manusia secara umum. Nabi berdiri di atas dua gundukan tanah yang tinggi mengatakan ya subhahu. Nah, ini dalil tentang mereka tuh bangun pagi. Kalau Arab-Arab sekarang ya jangan disamakan dengan Arab dulu. Ya, ini sudah terkontaminasi hari ini. Ya subhahu, kata Nabi, hai orang yang bangun pagi. Berarti banyak orang bangun pagi zaman jahiliyah ini. Atusaddiqunani idza qultu lakum annal adu amamakum wa warakum. Kira-kira gimana nih orang yang bangun pagi semua? Siapapun yang bangun pagi ya subhahu. Atusaddiqunani, apakah kamu percaya kalau aku beritahukan tentang musuh yang ada di depan dan di belakang kalian? Pada ngeliat depan mana musuh, belakang musuh nggak kelihatan juga. Cuma yang ngomong Rasul nih, sidik, tablik, amanah, fatona, no komplain lah. Semua percaya dia kalau Muhammad yang ngomong mah nggak bakal bohong udah. Cuma satu orang yang nggak percaya, namanya Abu Lahab. Merasa ini ponakan anak kecil, umurnya jauh, disuruh kumpul, kirain suruh ngomong apa, dengerin bocah ngomong. Ini beratnya nih kita kalau dakwah sama orang tua nih. Saya tahu kecilnya dia, itu berat tuh. Apa gedean saya duluan, itu berat sama orang tua. Contohnya nih Abu Lahab nggak nerima. Alihada jama'tana ya Muhammad. Cuma karena ini kita dikumpulin suruh dengar situ berkicau, ngomong gitu. Tabban laka ya Muhammad. Sambil jalan, tabban laka ya Muhammad. Allah yang nyaut, la tabbat yada Abi Lahab. Ini kita pede nih. Kenapa? Karena ada hadis qudsi yang mengatakan man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Tenang, istirjalah. Enggak usah takut kalau mengatakan yang hak, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Karena Allah yang maju, kata Allah man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku menabuh genderang perang terhadapku, kata Allah. Pede gitu. Oh, ini beda para sahabat, kelasnya di situ. Makanya mereka kalau sudah urusan perintah Allah mau nggak ada komplain sudah. Seberat apapun musuh, seberat apapun perhitungan kita melawan musuh, nggak ada ngaruh sudah. Kayak perang Mu'tah. Itu perang Mu'tah, sahabat jumlahnya 3.000, musuhnya 200.000 itu. Ya, secara matematik udah nggak bakal menang lah. Udah gitu kan badan Romawi itu kan 2 meter. Arab setinggi-tingginya paling 180, nggak nyampe. Orang dulu kan kalau perang formasi, pasukan pedang, pasukan tombak, kemudian pasukan panah, berkuda, itu kayak orang main catur. Itu formasi namanya. Maka dibilang bunyanun marsus, kayak bangunan yang dibangun. Kebayangnya ini 3.000, ini 200.000. Itu kalau ketemu nggak usah perang keinjak yang 3.000. Secara matematik sudah kalah sudah. Tapi kenyataan apa? Perang Mu'tah Islam menang. Keluar dalil kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Dipakai sama para pejuang kita tahun 45 itu. Veteran-veteran kita tingginya 150, 160, ngelawan Belanda yang 2 meter. Modal cuma bambu runcing, paling keris sama bedok, golok pendekan dikit. Badik rencong, nggak ada yang panjang. Lawan senjata canggihnya Belanda, menang. Diabadikan dalam undang-undang dasar ini yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia ini. Atas berkat rahmat Allah. Kita menang karena rahmat Allah. Maka saya suka bilang sama teman-teman muda nih, antum jangan kalah sebelum berperang. Saat kami bukan nggak mau kerja, nggak mau usaha, tat. Hari ini saat kita kalah tat, sama 9 cacing tat. Bu 9 cacing, naga nggak ada ular naga, cacing yang ada. Kita kalah bersaing tat sama asing dan asing. Mereka juga nggak mau jadi asing dan asing yang suka nyalakan orang. Masalahnya mereka belajar bisnis kan, mereka punya modal kan, mereka juga punya power Ustaz.
Hari gini hukum berpihak sama mereka, Ustaz. Nyaris mereka nggak ketangkap, apapun tertangkap, Ustaz. Itu sabu-sabu ketangkap, korupsi ketangkap, cuma nggak tahu siapa pentolannya, dan kuat mereka. Hukum itu muntul ke atas, tajam ke bawah kayak pisau dapur, Ustaz. Buat kita bingung, Ustaz. Secara fisik juga mereka bagus-bagus pada pelari culture, Ustaz. Main padel kuat, belum lagi olahraga macam-macam, nge-gym memang kerjaan mereka. Secara fisik kita kalah sama asing. Ekonomi kalah, pinter kalah, fisik kalah kita. Modal kuatan mereka itu, Ustaz, rawa-rawa jadi perumahan mahal, dan kalau kami, Ustaz, itu warisan tanah pinggir jalan, dan strategis ribut. Hei, kenapa antum mengecilkan diri antum? Mungkin mereka punya semuanya manajemen hidup, mereka punya modal, mereka punya ilmu untuk menaklukkan, mereka punya backing, tapi kan mereka nggak punya Allah. Kita punya Allah. Ini yang mesti kita baguskan, akidah kita. Makanya 13 tahun pertama penanaman akidah dulu di Mekah. Perang itu di Madinah, Badar. Perang pertama Rasul di usia 55 Nabi. Setelah mateng akidah. Kalau sudah mateng akidah, yang bikin menang itu Allah. Jangankan kita yang di akhir zaman. Dulu para sahabat di zaman Umar pun geleng pala. Ketika Umar menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah ketika perang penaklukan Palestina. Oh, geger dunia. Ini Umar maksudnya apa ini? Kok Khalid diganti sama Abu Ubaidah? Ini kalau level bintang kan Khalid mah bintang 4, bintang 5, sudah bukan bintang 4 lagi. Perang mana yang Khalid kalah? Pasukan mana yang gak gemeter sama Khalid? Jenderal George dari Romawi perang belum udah masuk Islam melihat Khalid itu. Karena penaklukan Palestina kok diganti sama Abu Ubaidah bin Zarrah. Cuma Umar mendengar Nabi pernah bersabda, Abu Ubaidah aminu hadhil ummah. Ini orang yang paling jujur di antara umat ini. Geger dunia. Ada apa di Umar kayak mau Khalid nggak demen kayak ini, dikit-dikit Khalid, dikit-dikit Khalid gitu. Ada apa dengan Khalid? Umar langsung ngomong, ada apa? Bagaimana kalian berpikir tentang aku dan Khalid? Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabat Rasul, mencintainya, aku mencintainya. Ini masalah perang. Perang itu anugerah, menang atau kalah. Sekarang gimana kita mau menang kalau kalian berbuat syirik? Umar, di mana letak kesyirikan kami, wahai Umar? Ketika kalian berkata di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan, itu syirik. Dahsyat, cerdas si Umar. Makanya Nabi nggak salah kalau mengatakan, andai ada Nabi setelahku, Umar. Akidahnya mantap. Akidahnya Masya Allah. Karena dia tahu menang ini anugerah. Makanya kita juga orang Indonesia mesti paham. Hari ini crowded sudah, kita nggak tahu mana teman mana lawan sudah. Yang dibutuhkan tuh furqan. Kaitkan dengan bahasan-bahasan kita dari tadi, bahwa kita cuma butuh furqan sekarang. Apa furqan itu? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Hari ini kita nggak bisa. Bahkan kalau zuhur aja di Jakarta, sholat zuhur itu kita bingung mana yang sholat beneran, mana maling sendal. Tidak sedikit pulang sholat zuhur tuker sendal, banyak gitu loh. Hari ini orang berkamuflase dengan penampilan. Hari ini kita nggak tahu seseorang sifatnya bagaimana. Hari ini ghoster semua, ghostingan semua. Dulu kantor berita cuma antara di Indonesia, sekarang semua rumah kantor berita, orang pada pegang handphone bikin cerita semua. Ada AI lagi. Dibikin bingung lah, jangan bingung ya akhi, antum di atas fitrah. Fa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Ini yang mesti dipegang. Kembali ke fitrah, tenang, kita punya Allah. Bangsa Indonesia ini harus fafiru ilallah, balik ke Allah. Kita punya Allah. Negeri ini punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa cuma Allah. Ya, 2005, 2006 saya masih ingat, saya ada di majlis saya Ali Hasan bin Ali Abdul Halabi. Ketika ada orang bertanya kepada beliau, ya Syekh, limadha yuqalu qul huwallahu ahad wa laysa qul huwallahu wahid? Fatabassama Syekh summa qala, ya akhi fillah, la syai'un ba'da al-ahad, walakin ba'da al-wahid, isnain, salasah, dan seterusnya. Begini kata dia,
Ini kita makna esa ya. Dulu ketika di majlis Syekh Ali rahimahullah 2006 tuh ada yang tanya, Syekh, kenapa sih kul huwallahu ahad bukan kul huwallahu wahid gitu loh. Kan ahad sama wahid sama-sama nama Allah gitu loh. Syekh senyum sambil berkata begini, la syai'un ba'dal ahad, enggak ada lagi setelah yang ahad, karena itu esa maknanya. Tapi kalau wahid pasti isnain salasa. Jadi dalil dalam kitabnya Madarij Salikin Ibnu Qayyim itu beliau mengatakan walikulli wahidin kun wahidan fi wahid. Jadi memang Allah esakan. Allah satu esakan gitu. Sehingga ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, tenang, Allah as-samad gitu loh. Ketika kau mengesakan Allah, kau tidak lagi menerima perdukunan, klinik-klinik. Dukun sudah nggak dibuka lagi sosmednya, udah nggak yakin kita dengan namanya paranormal. Tolong katakan ketok palu, haram sudah hukumnya. Maka saat itu Allah membuka diri, ana as-samad, bergantunglah kepadaku. Karena kalau sudah bergantung, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalian nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih kalian. Karena yang kalian tahu hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan, mazru'atul akhirah. Tertanam akidah yang kuat. Semua dia balikan ke Allah, dia istirja, semua kembali ke Allah. Secara fisik kita bakal meninggal, bakal menua nanti kita, atau enggak tua pun kita bakal meninggal. Makanya dikatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, bakal balik ke Allah. Bahkan kalau antum tidak mau balik, kita bahas tadi siang ayat surat Al-Jum'ah itu. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang kalian menghindarinya pasti mendatangi kalian. Kalian olahraga jadi pelari culture, pemain padel, mini soccer atau apalah, nge-gym, iya, pengen sehat supaya nggak mati. Karena kalau nggak sehat ntar sakit mati gitu. Aduh, rubah itu pemahaman tentang mensana in corpore sano. Islam punya sendiri al-aqlus salim fi jismis salim. Itu prinsip Islam. Akal yang sehat di badan yang kuat. Bagaimana kita mau berjuang kalau badan kita nggak sehat? Akal kita nggak bakal kuat, nggak bakal bagus kita susah menerima. Ya, secara matematik tadi fisik para sahabat nggak sekuat musuhnya orang-orang Romawi. Cuma karena kemenangan itu anugerah Allah, rahmat Allah, dan ayat yang mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Hei, rahmat Allah dekat sama orang yang muhsin. Siapa muhsin itu? Orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Level tertinggi Islam, iman, ihsan. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Wah, kalau sudah begini mau qur rabbi Allah summa istaqim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampai itu ayat. Berikan kabar gembira kepada mereka ini. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang beristirja, orang-orang yang tahu hidup ini ujian, perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris. Kan ayat bilang begitu. Hidup ini ujian. Jangan dibilang hidup ini menghindari ujian. Enggak boleh kita minta Allah sama Allah, ya Allah, jauhkanlah hidupku dari ujian. Suruh beli kain kafan. Hidup ini ujian. Nabi yang mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan yabtalahu. Allah kalau mencintai seseorang Allah uji. Riwayat lain mengatakan innallaha idza ahabba qauman yabtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum Allah uji.
Bahkan ada hadis qudsi mengatakan khayyabtu abdi min ibadi bibtilaihi, aku mengikat tali kasih dengan hambaku dengan memuji. Banyak riwayat dalam kitab Mubarakfuri itu tentang sirah, di mana para sahabat dulu itu kalau hidupnya anteng-anteng saja, nggak ada perang, damai-damai saja. Ini sahabat datang ke Rasul, ya Rasul, atarokani Allah, apa Allah ninggalin kami Rasul? Kenapa? Hidup enteng bener, nggak ada ujian ini. Jadi bukan nantang ujian, karena yang mereka tahu justru kalau mereka diuji sama Allah tuh ya dikasih susah, dikasih senang. Apalagi ada ayat yang sering mereka dengar juz amma itu, alladzi anqadha zuhra wa rafa'na laka dzikra. Buat orang-orang yang diuji tahu pasti kembali itu ujian ke Allah. Allah bilang alladzi anqadha zuhra wa rafa'na laka dzikra. Masalah yang memberatkan pundakmu diangkat karena zikirmu. Maksudnya masalah yang memberatkan pundak apa Ustaz? Jujur aja, kita pegel sama anak depan mata, yang pegel leher kita, betul? Aduh, ini anak udah kelewatan ya Allah. Ibu kan diuji sama bapak, Bu. Ya, Bu. Ibu kan diuji sama bapak. Bapak lebih diuji sama ibu. Kalian saling menguji. Sehingga kita ini ujian depan mata, yang pegel leher. Sosial media yang kita lihat tuh masalah semua, yang sakit pala. Alladzi anqadha zuhra, Allah kasih rumus, wa rafa'na laka dzikra. Ku angkat masalahmu karena zikirmu. Kalau ujian senang kau berzikir, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum, tambah. Tapi kalau ujian nggak mengenakan, ya tinggal tambahin hal aja, alhamdulillah ala kulli hal. Turun wabashiri sabirin, kasih kabar gembira sama dia, innallaha ma'as sabirin wa abshirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Masuk tuh, tenang, pokoknya kita punya Tuhan sudah bikin komitmen sama kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia ini di luar batas kemampuan. Sekali lagi Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya sering dengar itu ayat Ustaz. Duluan saya dengar sama Ustaz, emang tuan situ. Jujur Ustaz, itu ayat memang saya tahu Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Tapi saya berat ngadepin ujian kan. Saya nggak kuat. Teman saya mau bunuh diri gara-gara nggak kuat dengan ujian. Terus maksudnya apa nih? Itu ayat nggak sesuai Tat. Oh, kamu mau ngajak saya berkoalisi buat ngegibah Tuhan gitu. Coba kamu perhatikan sedikitlah makna ayat itu. La yukallifullahu nafsan. Nafsannya nggak pakai alif lam loh, nggak nafsan. Manusia secara umum. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Sekarang kalau ada manusia merasa nggak kuat dengan ujian, bukan ayat yang salah, kemanusiaannya yang dipertanyakan. Ente cuma ngaku manusia bro, cuma ente lupa manusia itu apa. Karena kalau cuma sekedar fisik dan bentuk, dilahirkan dan kemudian dibesarkan, sapi juga sama. Ulaika kal an'am tadi, kayak binatang ternak kita. Sapi juga, kerbau juga, itu butuh 9-10 bulan baru anaknya lahir itu. Lahir anak disusuin sama ibunya, dibesarkan, gede dikawinin, sama manusia juga sama. Ibunya hamil 9-10 bulan, lahir nyusuin, gede dikawinin, sama ke orang Kalimantan Tengah. Apa yang bikin beda kita sama sapi? Kita ngaji, sapi enggak. Kita sholat, kebo enggak. Sehingga kalau ada orang ngaku Islam nggak ngaji, nggak sholat, sapi gitu. Sesimpel itu. Silakan kumandangkan azan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Taib jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Iya.
untuk teman-teman yang online di beberapa kota dan negara tetangga, kita minta maaf karena sinyal sepertinya listrik lagi kurang bagusnya, sehingga yang bisa dapat ini dari Instagram. Silakan dibuka di usb.channel nanti ya. USB channel, ada beberapa Instagram yang biasanya saya viralkan di usb.bawazir, karena di ban sampai hampir setahun ini nggak dibuka-buka. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Kita buatkan channel baru, USB channel nanti, ada live ini. Nah, kesian pada mau ikut juga kajian soalnya. Tapi kita sedikit lanjutkan bahasan kita. Ya, bahwa orang yang tahu kalau memang Allah berfirman la yukallifullahu nafsa illa wus'aha, Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Allah pakai bahasa manusia. Makanya kalau nanti ada manusia merasa manusia berat dengan ujian, bukan ayat yang salah, mana mungkin Tuhan dusta. Karena Tuhan dikaitkan antara kerjaan dengan nama. Yang ngasih rezeki pasti Ar-Razzaq, yang Maha Pengasih pasti Rahman Rahim, kan gitu. Sekarang kalau Allah bohong, Allah Al-Kadzdzab, begitu. La astagfirullah. Atau Allah berbuat zalim, Az-Zalim, gitu. La. Justru yang dikoreksi itu para ulama, yakni tentang keberadaan manusianya. Ada Syekh Huwaidi Al-Husain mengatakan bahwa dalam kitabnya Pencetakan Generasi Rabbani itu, beliau mengatakan dulu para sahabat kalau mereka ingin mencari dalil dari Quran, mereka memanusiakan diri mereka dulu. Maksudnya tuh, iya, karena kadang-kadang kita cuma wujudnya aja kita manusia. Tapi kan ada ayat mengatakan alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Kita nggak berasa ada golongan setan dari golongan jin dan manusia. Kita harus tahu fungsi manusia apa. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tercipta buat beribadah. Sehingga kalau ada manusia nanti nggak demen ibadah, maaf, dipertanyakan kemanusiaannya. Allah sudah bilang ulaika kal an'am, tadi kayak binatang ternak, an'am bahasa Allah, balhum adall, bahkan lebih sesat. Kita bahas tadi siang kan, seganas-ganasnya kerbau, sapi tetap makannya rumput. Seganas-ganasnya harimau itu karnivora, yang dimakan daging lah, nggak mungkin makan lain. Ini manusia ini udah bukan lagi herbivora, bukan lagi karnivora, omnivora, semua dimakan. Oh, ini pejabat kalau sudah ganas, ya kalau sudah ganas, masya Allah, subhanallah, bukan cuma nasi sama teman-teman yang dimakan, aspal dimakan. Itu sawit bukan cuma buahnya, bungkilnya dimakan. Bonggolnya dicari kalau perlu itu. Batu bara dimakan, mangan, boksit, semua dimakan. Sampai laut airnya pun pengen diminum. Ini manusia kalau enggak mengoreksi kemanusiaannya. Dan memang di surat Al-Isra ayat 70, ketika Allah berfirman, kata Allah, walaqad karumna bani Adam. Walaqad karumna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Ini menandakan kita ini manusia anak Adam, bukan teori evolusi. Ya, di sini kan ada orang hutan. Biar dunia tahu orang hutan sama manusia beda, walaupun ada miripnya, gitu loh. Tetap beda. Ya, karena kita bani Adam, anak cucu Adam, dan Adam bukan monyet. Itu evolusinya Darwin itu. Ya, nggak tahu, ada orang bule yang yakin, semoga bule yang banyak datang kemari ini bisa ngeliat tuh, lu yakin turunan dia kan, bukan kan? Lawan tuh evolusinya Darwin tuh. Ya, walaqad karumna bani Adam, kami Allah telah memuliakan anak Adam. Allah yang mengatakan itu, wa hamalnahu fil barri wal bahr. Tolong ya anak Adam, kalian tuh mulia, tetap jadi manusia, jangan datang ke pesugihan, jangan datang ke dukun, jangan minta sama binatang. Kadang-kadang manusia kalau udah nggak yakin dengan kemanusiaannya, di kuburan minta, sama orang gila nanya angka, betul. Datang ke pesugihan, dukun dibilang pinter. Di kita doang tuh dukun dibilang pinter. Antum dari mana? Ke orang pinter. Orang pinter tuh bahasa Arabnya ulama, ada ulama, bukan. Dukun orang bahlul, oh dari mana orang pinter gitu.
Kok antum bisa bilang dukun orang pinter dari mana? Makin banyak yang pengen jadi dukun kalau begitu. Bilang orang bahlul, GM, jahil murokab, bodoh double. Ini kita bilang dukun orang pinter, buang tuh kebiasaan. Wah, di kampung kami masih banyak itu praktek-praktek dukun yang orang-orang bahlul tuh, begitu. Jangan bilang orang-orang pinter, ini orang-orang pinter kok, madu, masya Allah. Tapi Ustadz memang dia pinter, Ustadz, nggak mempan bacok, Ustadz. Ini yang kamu bilang orang pinter dukun tadi sama Umar bin Khattab, kira-kira saktian mana gitu loh. Kalau mau level manusia kan sahabat di bawah Rasul. Jebol sama Abu Lu'lu al-Fairuz, mati juga Umar. Kira-kira tuh dukun sama Ali bin Abi Thalib saktian mana gitu loh kalau mau bicara sakti. Lawang dia punya karomah kok Ali. Tapi kan meninggal di tangannya Abdurrahman bin Muljam, dibacok lehernya itu. Nggak ada orang kebal, kalau ada setan isinya itu. Ini yang mesti kita yakini gitu loh. Tapi dia tahu tadi yang mau terjadi tadi. Kecilnya indigo, gedenya jadi paranormal tadi. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, saya punya anak indigo, Ustaz, punya indera keenam, Ustaz. Oh, dia tahu yang akan terjadi. Kemarin dia ngeramal, Dad, Argentina sama Spanyol 1-0, Dad. Menurut Ustadz, anak kami gimana? Saya ditanya begitu, sakit. Anak kamu sakit? Karena Nabi saja ditanya sama malaikat Jibril, Anisa'ah, tentang kiamat, mata sa'ah. Apa kata Nabi? As-sa'il a'lam minal mas'ul. Yang nanya lebih tahu ketimbang yang ditanya. Rasul aja nggak tahu apa yang terjadi. Kok ini bisa ngelebihin Rasul? Sakit ya? Sakit. Jangan dikasih tempat. Kalau sudah haram-haram nih, kayak boti nih, kayak bencong-bencong nih LGBT. Ini mumpung presiden ketok palu tentang haram mereka di negeri ini. Kalimantan Tengah, katakan haram itu boti. Ketok palu sudah. Antum jangan remeng-remeng loh, Kalimantan Tengah punya antum, kenapa nggak tegas? Udah cukup lah, rakyat dibikin pasrah sudah, nggak bisa bergerak. Tambang dibawa ke luar negeri, kayu dibawa semua ini. Sekarang juga pengen dirusak anak-anak kita dengan boti. Ya Rabbi, ayolah ya, kita pengen negeri ini mulia, kita pengen kompak dengan teori yang paling gampang, aslih nafsa yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Asli nafsa yasluh lakan nas. Kita nggak pengen menyibukkan dengan aib orang, karena tuba liman sagol aiban uyubin nas. Yang beruntung sibuk dengan aib diri sendiri. Cuma kita pengen mengislah diri. Caranya bagaimana? Belajar, penuhi majelis ilmu. Kita banyak ustadz-ustadz, masya Allah loh, dia Imam Syafi'i datang. Jangan tunggu tablik akbar doang. Antum yang punya masjid bilang sama Imam Syafi'i, bagi dong Ustaz, kita nyebar yuk gitu loh, supaya sampai ke semuanya, supaya dunia tahu bahwa sunnah tegak di Kalimantan Tengah, sehingga negeri ini mulia. Kita pengen balik kita ke Pancasila, yang ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa cuma Allah. Makanya usaha menghilangkan kata Esa ini kuat banget di negeri kita nih, karena agama lain kan nggak ada yang Esa Tuhannya, cuma Allah doang, betul? Oh, kita bangga ini negeri Islam, cuma Baldatun Thayyibah, cuma belum Ghafurur Rahim. Ya, sebut satu pahlawan di negeri kita sebelum tahun 45, semuanya muslim. Semuanya muslim. Makanya mereka menitipkan tadi di Undang-Undang Dasar tuh, kemenangan itu atas berkat rahmat Allah. Kata rahmat Allah itu cuma di Islam ada kata rahmat Allah itu. Jangan sampai rahmat Allahnya itu dihilangkan. Ya, kalau sudah dihilangkan, jangankan musuh yang besar, bos-bos cukong-cukong 9 cacing gitu ya, yang kecil pun kita nggak bisa mengalahkan, karena Allah nggak kasih rahmat ke kita. No, orang tua kita no, punya rahmat dari Allah no. Satu ibu bisa megang 6 anaknya sendiri di zaman belum ada pembantu. Itu rahmat tuh. Sekarang 6 anak sukses hidup, ibunya sakit nggak sempet tengokin. Kita nggak dapat rahmat. Ayah kita nggak sekolah tinggi, tapi lihat mayitnya, bangkainya ngasih waris. Ini anaknya S1 S2 nggak bisa ngasih orang tua. Ya,
kita si air, betul? Karena kita nggak dapat rahmat Allah, kita nggak punya rahmat Allah, sehingga kelihatannya mampu padahal nggak mampu. Negeri ini, Indonesia, negeri penghafal Quran terbanyak di dunia. Perlombaan Quran mana yang Indonesia kalah? Di semua negara menang kita. Tapi untuk memilih pemimpin yang mengerti Quran nyaris nggak ada gitu. Loh kok bisa, Tat? Ini mesti kita belajar. Ini ada apa ini gitu loh. Kok rahmat Allah nggak datang? Ya, kita sudah bahas di perjumpaan awal kita. Nabi mengatakan, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Jangan-jangan kita ini maasi yang kita rutinkan. Jangan-jangan kita ini Abdul Asi, hamba yang selalu bermaksiat. Introspeksi diri lah. Itulah bahasa asli nafsa, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Dulu di zaman tabi'in, ya, ketika ulama yang terkenal tuh Hasan Al-Basri. Ya, di tahun 100-an Hijriah lah, sampai 140 Hijriah itu ya, tabi'in lah. Itu ada yang namanya Yunus bin Ubaid. Ini ketemu dia sama sahabat karena tabi'in. Di zaman Hasan Al-Basri, banyak orang-orang soleh di Basrah. Di Basrah ini kampungnya ulama. Sekarang hancur tuh Basrah. Kenapa? Ketika bid'ah menjadi sebuah rutinitas mereka. Maka negeri kita kalau sudah masuk bid'ah, innalillah, nasib sudah. Ya, saya pernah bicara sama salah seorang dai dari UK, namanya Mufti Meng. Ada beberapa masyayikh katanya dai-dai dari sana itu. Saya bilang sama beliau, Syekh, antum masya Allah ya, jariah antum banyak bener nih. Ini Islam ini di London itu udah kayak hujan turun, orang tiap hari masuk Islam itu banyak banget. Sampai-sampai di halte UK, United Kingdom itu ada Quran yang dibikin rak kayak beginilah di halte-halte. Bahkan kerajaan Inggris mengizinkan semua sekolah yang agamanya nggak harus Islam masuk ajaran Islam. Dakwah antum masya Allah. Dia balik jawab, lah Syekh, kita yang selalu sama antum dan teman-teman antum di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kami berdakwah di sana orang awam, di sana orang nggak ngerti Islam, kami bawa dalil ilmiah, mereka terima. Antum kan susah, dakwahnya sama ahlul bid'ah, betul? Sehingga kalau antum ngomong dia bilang aku adrat gitu loh. Ahlul bidah ini kata Imam Syafi'i mendingan ketemu sama ahlul ma'asi. Kita larang dia minum minuman keras, berikan dalil, berhenti dia. Kalau ahlul bidah enggak, tapi kata guru anak, kata ustadz anak gitu loh. Walaupun kalau Allah wa qala Rasul. Ini Allah berfirman loh. Nabi bersabda, sahabat melakukan, iya kami tahu. Tapi menurut pimpinan kami. Kalau ijtihad yang sifatnya ada sisi, silakan, ada tradisi. Orang Sumatera juga tahu itu adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah. Kita juga samina wa ata'na, no komplain. Tapi kalau udah bertentangan dengan syariat kan hilang tuh adat, balik ke syariat, fafiru ilallah gitu kan. Itu ilmiah. Cuma kalau sudah masuk ranah ini susah. Ini adat Ustaz. Al-ada al-muhakkamah, tarkul ada apa? Ini adat, ini hukum Ustaz. Kalau adat dihilangkan seperti menghilangkan hukum. Ajib. Masuk dalil apa? An-Nisa 115. Ini yang membuat Imam Syafi'i diam selama 3 hari di rumahnya, mencari dalil untuk masalah bid'ah. Ketemu tuh An-Nisa 115 itu. Nanti buka di tafsir Ibnu Katsir tentang An-Nisa 115 itu. Ayat yang mengatakan wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Itu dalil. Wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Bertolak belakang dengan Rasul. Ayat jelaskan ba'dama tabayyana lahul huda. Setelah dijelaskan al-huda, al-huda pakai alif lam, petunjuk yang jelas. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Al-huda yang dimaksud halal dijelaskan, haram dijelaskan.
antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Bayanatil hukum telah dijabarkan sudah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia malah ikutin jalan yang orang beriman gak lakuin. Allah berfirman, Nabi bersabda, halal haram syubhat dijelaskan sudah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia malah bikin hukum sendiri yang orang beriman gak lakuin. Allah bilang, nuwallihi ma tawalla. Ini orang kan kupalingkan sejauh mungkin. Kan kupalingkan sejauh mungkin sudah. Terjadi sekarang. Terjadi. Dan kalau antum buka kitab yang membahas tentang hadis-hadis gharib dari Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sirri itu. Oh, geleng pala kita. Kejadian itu ada semua di zaman ini. Tentang orang yang mendakwakan kebenaran di zaman Rasul yang dipaksakan pada sesuatu yang tidak mungkin. Dulu Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syarr? Na'am. Hal ba'da dzalika syarr min khair? Na'am. Walakin fihi dukhal. Panjang sih, saya enggak bahas. Hadis panjang hadis. Hadis dari Hudzaifah ibn Yaman. Ditanya ke Rasul sama Hudzaifah, Rasul, inna kunna fi jahiliyah. Kita kan dulu hidup zaman jahiliyah nih. Wa fi syarrin, dalam keburukan. Wa ja'ana bi hadzal khair. Allah datangkan kepada kami al khair, kebaikan, Islam yang dimaksud. Hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini Islam yang dimaksud dan kau yang bawa ini ada keburukan lagi? Nah, wafat Rasul jadi fitnah. Abu Bakar naik. Mulai Musailamah kadzdzab memberontak ya, orang nggak mau bayar zakat dan lain-lain itu. Di zaman Umar juga sama. Apalagi di zaman Utsman sama Ali, fitnah lebih kuat lagi tuh. Ya, Masya Allah ya. Hal ba'da dzalika syarr min khair. Terus kalau keburukan itu datang lagi, adakah kebaikan lagi ya Rasulullah? Naam, ada. Walakin fihi duhon. Tapi kebaikan berikutnya datang nanti bersama dengan duhon, asap. Wa ma duhonhu ya Rasulullah? Apa itu asap? Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan datang sekelompok kaum nanti yang bersunnah bukan dengan sunnahku, mengikuti petunjuk bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kau tahu hatimu ingkar. Zaman Nabi ada azan, ada. Bila naik ke Ka'bah kok, hayya 'alas shalah, orang kumpul salat. Nanti ada azan, ada, tapi bukan buat sholat, buat bayi baru lahir, buat orang mau berangkat haji, buat orang mati itu. Makanya keluar usulul fiqh, law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau betul yang mereka lakuin, para sahabat udah duluan. Subhanallah. Terjadi. Manhum sifhum lana. Siapa tuh mereka ya Rasulullah? Berikan sifat-sifat mereka. Apa kata Nabi? Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi asinatina. Nanti mereka itu kaum dari golongan kita, orang-orang Arab juga. Dan kulitnya sewarna dengan kita. Bahkan nggak tanggung-tanggung aku turunan Rasul. Terjadi gak? Terjadi. Demi Allah kita bela keluarga Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga Rasul tidak mungkin berbuat bid'ah. Keluarga Rasul tidak mungkin berbuat syirik, apalagi mengajarkan bid'ah dan syirik. Itu ilmiah. Efek buruknya apa? Kita beribadah tanpa ada tujuannya. Kalau ada talbis di dalam ibadah tersebut, sementara Nabi mengatakan innallaha yuhibbu ayar asra ni'matihi ala 'abdi. Allah tuh senang banget melihat orang yang beribadah ada bekas ibadah. Allah senang. Salat tanha anil faksa wal munkar, bekasnya. Kalau anda sholat, anda nggak berbuat keji dan mungkar. Cuma hari ini lihat orang sholat bisa korupsi di Kementerian Agama, betul? Orang sholat habis harta karun negeri diambil sama dia.
Orang sholat Allahu Akbar, sama mertua ribut. Allahu Akbar, sama orang tua berantem. Allahu Akbar, zalim sama rumah tangga, laki-laki nggak mau kerja, nggak malu kayak benalu numpang sama bini. Allahu Akbar, istri baik sama ojol, galak sama suami. Aku udah bu, ya mana sholatnya? Pepesan kosong sholat itu. Ini muhasabah. Ya, semua pasti kembali. Kalau kita terusin sahur urusannya. Ya, kita mau sholat isya, oke? Mungkin sambil menanti waktunya, silakan ada yang mau ditanyakan. Nah, fadhal kasih mic ya. Terkait 4 konsekuensi mengikuti Rasulullah tadi itu boleh dijelaskan 3 kan? Ya, yang terakhir itu layak budallah ila bima syar'a alaihi. Sudah saya jabarkan, pas saya nggak ngomong tadi. Jadi saya jabarkan langsung karena kita nggak membahas sangat melebar tadi, jam juga kan. Ya, jadi konsekuensinya 4. Yang pertama mentaati beliau, yang kedua menjauhkan larangan beliau, yang ketiga percaya dengan yang beliau kabarkan, dan yang keempat tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Yang kita jabarkan barusan tentang fitnah akhir zaman. Ada orang mengatasnamakan pengikut Rasul, bahkan turunan Rasul katanya, cuma ngajarinnya bid'ah dan syirik. Oh maaf, kalau urusan yang satu ini maaf, kita nggak bisa diem. Karena hari gini sosial media itu yang diangkat gufron, betul? ODGJ dikasih mic, jadi begini urusannya. Dan hari gini bukan cuma tambang yang kita diem diambil sama asing, bahkan gufron pun berkata apa? Jangankan manusia, Tuhan pun saya makan, Muhammad pun saya bisa bunuh. Tuh. Kita diem nggak bisa ngebalas sekarang, pasrah kita sudah. Kebayang tidak? Kenapa? Karena dia punya follower, dibikin. Hari gini pejabat butuh follower, orang gila pun ngasih follower diangkat. Nah, kajian-kajian ilmiah gini, kok gemeter mereka. Waduh, ini kalau rakyat pinter kacau ini. Begitu bahasanya kan. Makanya ayo ku angkusakum wa ahlikum. Ayo kita kompak, kita jaga negeri kita. Kita doakan para pemimpin semoga diberikan hidayah. Jadi betul-betul kita positif dalam berpikir. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi saya? Fadhal. Khalas, jelasnya kayak nggak susah ya, bahasa saya pakai bahasa yang gampang boncol ya. Cuma antum agak nyesek aja. Gitu. Semoga manfaat buat diri anda dan buat antum sekalian ya. Minta maaf ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tegakkan sholat isya dulu ya. Dan terus belajar dan semangat lah. Ya, negeri ini butuh generasi robbani. Negeri ini butuh anak bangsa yang berpikir memberi bukan mengambil. Ya, demi Allah, mungkin untuk merubah Indonesia menjadi baik kita nggak sanggup. Untuk merubah Kalimantan Tengah menjadi kota yang baik kita nggak sanggup. Ya, cuma paling nggak teruslah berbuat baik sampai satu waktu orang berkata, pernah ada kita di Kalimantan Tengah, pernah ada kita di Indonesia, itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.